Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk hari ketiga siam Ramadan kita. Mudah-mudahan puasa kita, takarub kita, tadarruk kita, sholat kita baik wajib maupun sunnahnya senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena apa? Puasa ini adalah amal yang hanya Allah yang memperhitungkannya. Sekali lagi, puasa ini adalah amal yang hanya Allah yang memperhitungkannya. Kenapa? Orang boleh mengatakan puasa, tapi orang lain tidak bisa menilai orang itu puasa atau tidak. Kalau kemudian kita melihat di penerima manfaat di balai ini, kalau menurut catatan yang pernah disampaikan Bu Wiwin, 85 adalah psikotik. Psikotik itu berarti kalau kemudian merujuk pada syarat wajibnya puasa, sekali lagi syarat wajibnya puasa itu adalah satu, Islam. Berarti jikalau ada orang yang tidak beragama Islam, maka di situ tidak wajib berpuasa. Kata tidak wajib berpuasa itu tidak berarti bahwa dia akan terbebas dari tuntutan itu. Tapi justru orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam itu nanti ibarat orang arisan begitu, bedoknya di belakang. Bedoknya di belakang apa? Tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Syarat yang kedua adalah balik. Berarti syarat wajib itu adalah balik bila masih anak-anak mumayyiz belum balik. Tapi jikalau dia mampu membedakan mana yang baik, itu adalah sah untuk puasa, tapi dia belum dituntut untuk berpuasa. Yang ketiga adalah berakal. Berakal sehat. Berakal sehat itu berarti masih sehat akalnya. Lantas bagaimana dengan penerima manfaat yang tidak sadar dengan dirinya? Maka secara otomatis itu tidak ada kewajiban. Tapi barangkali di antara penerima manfaat ini kadang sehat, kadang sakit, kadang sehat, kadang sakit. Tinggal ngitung aja antara sehat dan sakitnya banyak mana antara sehat dan sakitnya. Kalau banyak sehatnya dibandingkan sakitnya, maka itu masih wajib untuk melaksanakan puasa. Yang keempat adalah itokoh. Itokoh adalah mampu untuk melaksanakan puasa baik hasan wa syar'an. Apa itu hasan? Fisik. Berarti kalau ada penerima manfaat yang sudah tua banget, yang sudah sepuh banget, yang secara fisik jelas tidak mampu, ada enggak di penerima manfaat ini yang sepuh banget, jompo begitu? Nah, berarti yang sepuh-sepuh itu tidak berkewajiban untuk puasa. Terus jikalau penerima manfaat ini orang kaya, maka punya kewajiban apa? Membayar fidyah. Berapa besaran fidyahnya adalah setengah sok. Setengah sok itu kalau satu sok itu adalah 2,7, maka separuh dari itu ya sekitar 1,3 kg. Tapi kalau mereka itu sendiri sudah fakir, sudah tidak punya apa-apa, ya tidak punya kewajiban untuk membayar apapun. Apakah kemudian pembina? Tidak, wong pembina ini tanggungannya juga banyak. Jadi mereka ya tidak berkewajiban untuk berpuasa, juga tidak berkewajiban membayar mut. Wong yang dipakai untuk membayar mut juga tidak ada. Toh untuk keperluan juga ditanggung oleh negara. Nah, yang mampu berikutnya adalah mampu secara syar'an, secara syariah mampu. Artinya tidak ada halangan apapun. Apa halangannya? Misalkan buat ibu-ibu kan punya rutinan apa? Rutinan kedatangan bulan. Kalau pas bulan datang, maka itu secara syariat tidak mampu, tapi tetap punya kewajiban mengqadha ayyam ma'dudat. Untuk apa? Untuk
lakukan mengqadha fa'iddatum min ayyamin ukhar, untuk melakukan perbuatan itu di hari yang lain. Maka tentu pada kesempatan ini ketakwaan kita, ketakorupan kita untuk melaksanakan puasa ini, sebagaimana di dalam hadis qudsi, kullu amal bani adam lahu, seluruh amal anak Adam adalah untuknya illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, wa ana ajazi bihi, dan akulah yang memberikan pahala sebab dia puasa. Maka kata wa ana ajazi itu adalah menyangkut kualitas kita di dalam menjalankan puasa. Semakin kita berkualitas, berarti pahala yang Allah berikan semakin besar. Semakin rendah kualitas puasa kita, berarti pahala yang Allah berikan juga semakin rendah. Maka ini kadar inilah yang kemudian, makanya hasil dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang bertakwa. Karena itulah mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita betul-betul mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan apapun bentuk ibadah kita. Syukur-syukur ibadah kita, sholat kita bukan hanya yang wajib, tapi yang sholat sunnah kita lengkapi. Kenapa? Secara normal kalau kita setiap hari kita mampu menambah sholat sunnah rawatib kita 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Apa 12 rakaat itu? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sekali lagi, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Semuanya adalah 6 kali sholat. 6 kali 2 sama dengan 12. Jika kemudian kita lakukan, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Bukan hanya itu, secara terperinci 2 rakaat sebelum subuh itu adalah amal yang paling Rasulullah cintai daripada bumi dan langit beserta isinya. Kalau kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur kita tambah 2 rakaat, maka siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Dan siapa yang sebelum zuhur, sebelum asar menambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya buat kita. Itu di bulan Ramadan. Apalagi kalau kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Man ata fihi bi khislati minal khair, siapa yang melakukan semua ibadah yang baik, yang sunnah di bulan Ramadan ini, maka orang itu seperti melakukan amalan wajib di bulan Ramadan. Dan siapa yang melakukan amalan wajib di dalam bulan Ramadan ini, maka pahalanya 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah di luar Ramadan. Karena itu iman banget langkah kita dari kamar masing-masing, dari ruangan masing-masing ke masjid ini, maka mudah-mudahan ini mengantarkan ridha Allah buat kita semua. Sekali lagi, mudah-mudahan mengantarkan ridha Allah buat kita semua. Dan mudah-mudahan warga binaan penerima manfaat yang sehat mampu melaksanakan puasanya dengan sebaik-baiknya. Mas Hanafi, teman-temannya diajak ya. Kenapa? Tidak ada halangan apapun meninggalkan puasa, hukumannya sangat berat. Sekali lagi, hukumannya sangat berat. Maka justru dengan kondisi seperti ini, masuknya surga lebih cepat, begitu pula masuknya neraka juga lebih cepat. Kenapa? Jikalau posisi penerimaan manfaat ini menjaga ibadahnya, justru ini yang paling cepat masuk surga. Tapi jikalau penerima manfaat ini tidak mampu memanfaatkan ibadahnya dengan baik, juga paling cepat untuk masuk neraka. Kenapa? Karena hisabnya hanya ibadahnya saja. Beda dengan saya, Pak Kemal, ini pembina-pembina ini bukan hanya ibadahnya. Selama kita dikasih amanah, kita laksanakan apa tidak, kita kumpulkan harta, ditanya satu persatu. Makanya saking lamanya proses hisab kita, beda kita dengan fakir miskin
yang sama-sama ahli ibadahnya. Sekali lagi, bedanya orang yang punya harta dengan fakir miskin yang sama-sama punya hartanya, bedanya 40 tahun di akhirat. Padahal satu hari di dunia itu, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kalau kita kalikan 1000 kali 40 tahun, 1 tahun 365, bedanya orang miskin ahli ibadah dengan orang kaya yang ahli ibadah, bedanya masuk surga itu adalah 14,6 juta tahun. Kenapa? Karena kita masih dihisab. Jangankan itu, gara-gara selelit, sekali lagi saya ulang lagi, gara-gara selelit, ini ada seorang kiai gara-gara apa? Makan mau ngimami, kemudian ambil selilit, tidak pamit, kemudian yang punya pager yang dicoklek itu tidak ridho, maka nunggu orang yang punya pager itu lewat dulu. Jadi belum dihisab dulu, belum dihitung dulu, nunggu sehingga dia ditunda untuk masuk surga. Sekali lagi, ditunda untuk masuk surga, nunggu orang yang punya pager itu datang. Artinya apa? Hanya selelit yang tidak dimakan itu pun nunggu diikhlaskan. Apalagi kita ambil hak orang lain dan sebagainya, justru hisabnya akan lebih jelimet. Maka obatnya hanya satu, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'al hasanatan tamhuha. Ya paling tidak, dengan barangkali kita kan bukan malaikat yang bebas berbuat dosa, tapi kita juga bukan iblis yang selamanya maksiat. Lah ada kesempatan taubat. Kesempatan taubat inilah kita gunakan di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, kesempatan taubat kita manfaatkan di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan ampunan. Kenapa? Allah akan melipat gandakan amal ibadah kita. Nah, di saat itulah kemudian akan menjadi kafarat terhadap kesalahan kita. Dengan satu catatan, habis Ramadan. Demikian liputan ini, atas atensi Anda diucapkan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.